Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mengupdate konten di playlist kelas 12 semester 2 ya. Jangan lupa like, share dan tentu saja subscribe. Oke, kita mulai. Oke, kita akan membahas soal tentang masa relativistik dan momentum relativistik. Seperti biasa, saya akan memberikan review dulu sedikit materinya ya. Misalnya kita punya sebuah benda, katakanlah roket begitu. Ya, nah, mula-mula diam, ya. Nah, kemudian ada pengamat nih di sini, ya. Nah, pengamat ini ketika melihat roket diam ini, maka menurut pengamat masa roket ini misalnya adalah M0, ya. M0 ini adalah masa diam atau masa sejati, ya. Masa diam, masa roket yang sedang diam menurut pengamat, ya, atau masa sejati. Masa sejati atau masa yang sebenarnya, ya. Nah, ternyata ketika roketnya ini kemudian eh, berjalan, ya, berjalan dengan kecepatan yang tentu saja mendekati kecepatan cahaya, ya, maka menurut pengamat tadi ini masa benda itu ternyata masa roket ternyata berubah, ya. Masa roket itu berbeda dari masa diamnya tadi, berbeda dengan masa diamnya tadi. Di mana menurut pengamat ini masa roket ketika sedang bergerak dengan laju yang mendekati laju cahaya itu menjadi lebih besar dari masa ketika roket itu diam. Ya, sekali lagi menurut pengamat masa ketika roket sedang bergerak dengan laju yang mendekati laju cahaya itu lebih besar dari masa ketika roket itu diam. Ya. Jadi terjadi perubahan massa menurut pengamat, ya. Jadi masa bergeraknya itu lebih besar daripada masa diam roket menurut pengamat. Nah, ini dihubungkan atau dikoreksi dengan gamma, ya. Kita tahu gamma itu adalah 1/1 kurang V kuadrat per C kuadrat dalam akar kuadrat. Nah, kalau kemudian masa benda itu berubah, ya, maka otomatis momentumnya juga berubah, ya kan? Momentum benda juga berubah. Jadi ini momentum relativistik, ini tadi masa relativistik, ya, atau masa ketika benda bergerak. Maka momentum relativistik adalah masa relativistik kali kecepatan benda, ya. Momentumnya juga otomatis berubah, ya kan? Kalau masanya berubah, ya momentumnya juga menjadi berubah. Nah, sekarang kita coba jawab soal ini. Kelajuan sebuah partikel agar, ya, partikel itu, ya, memiliki massa 2 kali massa diamnya. Jadi agar massanya menjadi 2 kali massa diamnya, ya. Di massa ketika dia bergerak itu adalah 2 kali massa diamnya, begitu ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana atau berapa laju si partikel ini, ya, supaya massa ketika dia bergerak atau massa relativistiknya sama dengan 2 kali massa diamnya. Nah, ini sangat jelas bahwa 2 itu adalah gamma, ya kan? Sesuai persamaannya, ya, gamma. Nah, maka, ya, kita tahu gamma itu adalah 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dalam akar kuadrat. Nah, ini sama dengan 2, ya. Nah, maka, ya, ini kalau kita, ya, pangkat 2 kan begitu. Maka ini juga pangkat 2. Maka persamaannya menjadi 1 per akarnya jadi hilang, ya, 4. Nah, ini sama dengan, ya, kita tulis saja gini.
4 kurang ya V kuadrat per C kuadrat. Nih, sorry. Ya, ini 4 dalam kurung 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, begitu ya. Nah, maka ini menjadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1/4, begitu, ya kan? Maka, ya, V kuadrat per C kuadrat ini sama dengan, ya, sebentar. Kita untuk mempermudah kita buat aja gini. V kuadrat per C kuadrat sama dengan ya 1/4 kurang 1, begitu ya. Nah, maka ini menjadi negatif V kuadrat per C kuadrat sama dengan ya, ini 1 ini kita ganti 4/4 ya. 1 kurang 4 negatif 3/4. Nah, maka ya V kuadrat sama dengan 3/4 C kuadrat ya. Maka V sama dengan ya akar dari 3/4 C. Oke? Atau ya kita tulis di sini. Akar ini kan sama dengan akar 3 per akar 4 C ya. Ini sama dengan 1/2 akar kuadrat dari 3 C. Oke? Atau sama dengan akar kuadrat dari 3/2 C. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Soal berikutnya, nomor 2. Momentum sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 0,96 C adalah massa elektron. Ini ya, tentu ini adalah massa diamnya ya. Oke, momentum itu momentum relativistik ya, karena momentum yang sedang bergerak ya, benda yang sedang bergerak. Itu adalah massa benda atau massa bergeraknya atau massa relativistik kali si kecepatannya itu ya, yang ini. Atau tadi M itu adalah gamma M0 kali V, begitu ya. Sama dengan ya M0V per 1 kurang V kuadrat per C kuadrat gamma. Itu gamma ya. Akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, maka kalau kita ya masukkan angka-angkanya ya, ini menjadi, atau kita simpan dulu deh. Kita selesaikan dulu gamanya ya. Akar 1 kurang ya V kuadrat itu 0,96 C kuadrat per C kuadrat M0C per 1 kurang ya 0,96 kuadrat ya, itu hasilnya adalah sekitar 0, ya 922 per C nya sudah kita bisa coret C kuadratnya ya. Nah, ini C kuadratnya bisa dicoret. Oke, tinggal ini. Ini dalam akar kuadrat ya. Seperti itu. Sama dengan M0V per ya. Nih, 1 kurang 0,922. Hasilnya adalah 0,078 ya. M0V. Nah, akar dari ini hasilnya adalah ya 0,279 ya. Nah, coba kita masukkan angka substitusi M0V-nya. M0-nya adalah 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kali ya 0,96 C ya. Oke. Nah, ini C-nya ini kita langsung ganti ya. Nilainya adalah ya
3 kali 10 pangkat 8 gitu kan, per 0,279 ya. Tuh, kalau kita kalikan semua di atas itu ya, itu menjadi ya 26, sorry 26,208 kali 10 ya, pangkat negatif 31 kurang 8 ya, negatif 23 gitu ya. Oke, kemudian per ya 279 kali 10 pangkat negatif 3, bisa juga gitu ya. Dah, ini ya hasilnya adalah 0,0 aduh 0,0939 kali 10 pangkat tuh negatif 23 kurang negatif 23 kurang negatif 3 ya. Jadi negatif 20 nih, kilogram meter per sekon. Oke, kalau kita nyatakan dalam notasi ilmiah begitu ya, ini jadi, atau kita bulatkan dulu yang sana jadi 0,094 ya kali 10 pangkat negatif 20 kilogram meter per sekon. Nah, kalau kita buat notasi ilmiah maka 9,4 ya kali 10 pangkat negatif ya 22 gitu kan, kilogram meter per sekon, karena komanya bergeser ke kanan 2 kali. Oke, 9,4 kali 10 pangkat negatif 22 ya, jadi jawabannya adalah A, 9,4 kali 10 pangkat negatif 22 kilogram meter per sekon.